Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendidikan dan propaganda Jepang mempengaruhi kesadaran nasional Indonesia? Pendidikan Jepang di Indonesia. Yang pertama, Jepang menyederhanakan sistem pendidikan. Jepang menyederhanakan sistem pendidikan ini supaya menjadi kontrol dan juga disesuaikan dengan tujuan pemerintahan mereka. Yang kedua, kurikulum difokuskan terutama pada pengajaran budaya Jepang dan nilai-nilai yang tertanam pada kebudayaan Jepang tersebut. Yang ketiga, bahasa Belanda dan Inggris dilarang. Mengapa demikian? Karena bangsa Jepang ingin merangkul budaya Nusantara, bahasa Jepang, bahasa Inggris dan juga bahasa Belanda ini diganti menjadi bahasa Jepang. Hal ini bertujuan karena bangsa Jepang ingin melukis kebudayaan Belanda dan juga bangsa Barat diganti menjadi kebudayaan bangsa Jepang. Ya, sekolah masih di sarana budaya Jepang dan pelatihan militer termasuk menentukan pasukan pembelaan tanah air. Termasuk pengetahuan tanah air yang memberikan pengalaman penting bagi masyarakat Indonesia. Mendidik pendidikan lebih merata, pendidikan lebih merata dan tanpa diskriminasi kelas sosial. Usaha semakin menurun dikarenakan sekolah tidak sepenuhnya dibuka dan dulu perlu dilatih bahasa Jepang. Kita masuk dalam pembahasan propaganda. Apa itu propaganda? Propaganda adalah usaha mempengaruhi pikiran, perasaan ataupun tindakan seseorang dan juga kelompok yang biasanya dilakukan dengan cara menyebarkan informasi, ide dan juga opini tertentu. Biasanya untuk mendukung suatu kepentingan pihak. Kita masuk ke dalam propaganda Jepang. Apa itu propaganda Jepang? Propaganda Jepang menggunakan semuanya seperti satu nusa, satu bangsa dan juga satu bahasa dan juga 3A. 3A adalah Jepang saja Asia, Jepang pelindung Asia dan juga Jepang pemimpin Asia. Tujuannya adalah menciptakan rasa persatuan dan juga kesatuan di kalangan masyarakat Indonesia. Propaganda ini juga digunakan untuk mempromosikan ide-ide kemerdekaan dan juga memperkuat perjuangan nasional Indonesia. Tetapi itu sebenarnya bukan tujuan sebenarnya. Tujuan sebenarnya adalah untuk mendukung kepentingan dari pihak Jepang itu sendiri. Selanjutnya ada media massa, pendidikan, dan juga acara publik digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan pesan-pesan propaganda dan juga menanamkan nilai-nilai Jepang tersebut. Yang selanjutnya ada dampak. Dampak pengaruh pendidikan dan propaganda Jepang terhadap kesadaran nasional Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada dampak positif pendidikan. Yang pertama ada bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi di sekolah. Pendidikan dasar lebih merata meskipun terbatas. Organisasi pemuda seperti Seinenda, Keibuda, Pelatih Disiplin dan Kepemimpinan. Kedua ada dampak politik propaganda. Salah satunya adalah organisasi seperti Putra dan Jawa Pokai menjadi wadah tokoh nasional. Selanjutnya adalah rakyat mulai memahami pentingnya persatuan dan kemerdekaan. Selanjutnya ada dampak negatif pendidikan dan propaganda. Di antaranya ada pendidikan dilakukan dengan lalu indoktrinasi ideologi Jepang melalui media dan sekolah, eksploitasi rakyat melalui kekerasan atau robusta, dan selanjutnya ada pembatasan kebebasan berpendapat dan berpikir. Pendidikan dan propaganda bagi memberikan propaganda terhadap kesadaran Indonesia, propaganda positif, bahasa, pendidikan, lebih merata dan pembentukan organisasi seperti mendukung material, koordinasi,
ideologi dan kemudian lagi eksploitasi dan pembatasan kebebasan. Lainnya berada kehidupan Jepang ini menjadi momentum yang sangat penting dalam sejarah Indonesia yang membagikan semangat perlawanan dan menyiapkan jalan menuju kemerdekaan. Kita membuka sesi tanya jawab. Kita tadi Pilih. Haji. Doa tadi siapa? Tete. Doa. Doa makala kode di nabi ini. Kenapa bahasa Inggris dilarang dalam pembelajaran di Jepang di Indonesia? Mungkin karena Jepang tuh ingin menghapus kebudayaan Nusantara barat gitu. Jadi Jepang ya ingin izin menambahkan Jepang itu yang menjadi nomor 1 di Asia. Jadi tidak ingin ada campur tangan wilayah barat. Jadi bertanya kalau dari kelompok 6, apa saja propaganda Jepang yang sudah dibahas di Indonesia sampai saat ini? Jadi ya salah satunya itu biasa di sini tuh propaganda itu biasa digunakan untuk politik. Nah, biasanya dipakai di menggunakan media massa dan juga pendidikan juga acara publik biasa dipakai buat politik gitu. Jadi itu dari Jepang sampai sekarang masih ada. Dan ya mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.